Hai teman-teman semua, di sini aku bakal ngajak kalian buat throwback ke kerajaan Majapahit ini. Nah, di sini ternyata dalam nilai-nilai Pancasila masih tergantung dalam kehidupan sehari-hari loh. Yuk ikuti dan amati perjalanan seru kali ini. Ini dia Candi Wringin Lawang, yang dulunya pintu utama untuk masuk ke kawasan kerajaan Majapahit. Jadi bisa dibilang ini gerbang resmi sebelum masuk ke area keraton. Dulu di balik pintu inilah titah raja diucapkan sebagai hukum yang berlaku di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Kalau sampai ada yang ngelawan, bakal dianggap balelo alias menentang aturan. Dan itu bisa mengenai hukuman setimpal dengan kesalahannya. Contohnya, saat penobatan Nambi menjadi Mahapati Hamangkubumi di era Raja Raden Wijaya, Ronggolawe menolak. Maka Ronggolawe dijatuhi hukuman setimpal. Dan hal ini relevansi dengan penerapan hukum di Indonesia saat ini. Masyarakat dan Nayoko Praja yang taat hukuman ini cerminan nilai Pancasila sudah dilakukan sejak zaman Majapahit. Nah, sekarang kita berada di Pendopo Agung. Kita bakal ngelihat relief-relief yang ada di sini dan buktikan bahwa nilai leluhur Pancasila masih terkandung dalam kerajaan Majapahit. Majapahit pernah mengalami perpecahan. Saat itu muncul pertanyaan besar, adakah kedamaian tanpa peperangan? Majapahit pun pernah menangis. Air matanya seperti membasahi seluruh tanah Nusantara yang dulunya begitu jaya dan masyhur. Di masa itu, tahta Majapahit dipegang oleh seorang ratu, yaitu Tribuana Tunggadewi. Situasi yang tidak mudah membuat hatinya gelisah. Justru di tengah kegelisahan itu, beliau bersumpah dan penuh keyakinan. Sun kukuhi bumi Majapahit, prasasat bumi Nusantara, tebane daratan lautan, sun payungi kanti kartika eka patsi. Jalas Veva Joyo Mahelan Swabungi Peksa Manunggali Bongso Nuswantoro Bakal Sumpayuni Kanti Sesanti Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Sumpah Tribuana Tunggadewi inilah yang menginspirasi Gajah Mada untuk mengucapkan janji yang dikenal dengan Sumpah Amukti Palapa. Majapahit itu sendiri berhasil menyatukan berbagai suku dan budaya yang ada di bawah naungan Majapahit. Mereka bersatu tanpa adanya pertumpahan darah. Seperti Bineka Tunggal Ika melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, mari kita wujudkan kerukunan bangsa dengan semboyan Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Majapahit mempunyai rasa kegotong royongan sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan guyup rukunnya ketika mendirikan sebuah padukuhan yang diawali dengan bersama-sama membabat hutan tarik. Mereka bahu-membahu antara rakyat dan Nayoko. Hampir tidak ada tingkatan sosial, mereka menyatu dalam satu visi. Majapahit harus berdiri. Rasa ini yang menjadi cikal bakal kerukunan yang dimiliki bangsa Indonesia dan terus hidup dan berkembang sampai sekarang. Nah, kita sekarang sudah sampai di Candi Tikus. Saya bakal ngajak kalian semua para generasi muda untuk lebih sadar bahwa nilai luhur Pancasila ini sudah terdapat dari zaman Majapahit. Karena semangat inilah yang membawa Majapahit pada puncak peradaban yang sangat tinggi. Hal ini terbukti saat itu sudah menggunakan sistem irigasi yang sangat baik, yaitu terbuktinya dengan adanya peninggalan kolam segaran dan Candi Tikus yang tidak hanya berfungsi sebagai irigasi, namun di sana juga ada unsur estetika dan etika. Di samping itu, juga ditemukan peninggalan yang menceritakan betapa tinggi peradaban zaman Majapahit, yaitu adanya bekas-bekas tata letak kota yang sangat teratur. Hei bunga bangsa, bangkitlah, negeri ini milik kami.
Bumi ini milik kami, harga diri ini milik kami. Perjuanganmu takkan sia-sia. Tanhana Dharma Mangruah.